dari tadi siapa ya, dari Cirebon ya, saya cuma lupa namanya. Nah itu mungkin bisa jangan apa ya, jangan terpatok dengan harus begini dan begitu ya. Biasanya kan kalau kalian upacara, bapak upacara kan ada istirahat tuh. Nah kalau selama itu tidak capek, itu agak betul gitu. Karena berdiri yang dengan yang benar itu berapa lama pun tidak pegel dan tidak capek. Seperti itu. Nah itu harus bisa dirasakan memang oleh dirinya sendiri gitu ya. Nggak bisa kamu mesti begini, begitu, nggak bisa gitu. Memang kalau dari oleh guru yang sudah biasa kelihatan salah benernya. Tapi kan kalau kayak modelnya online begini kita nggak bisa, kamu tuh salah gitu ya berdirinya, nggak bisa kita bilang seperti itu, seperti yang Om Sularjo tadi bilang gitu. Jadi kalau misalnya kita dengan posisi istirahat pada saat kita upacara itu tidak capek, itu posisinya agak duduk sedikit lebih rendah seperti itu. Boleh dicoba deh. Baik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ini. Ya, Ibu Maria Christine ini belajar cancuang dari Kokimbu ya. Ya, jadi lumayan dia. Pernah suruh berdiri 2 jam bisa terap ya. Bareng timnya Pak Joni, Pak Yosep. Sudah ikut apa istilahnya, Christine? Campnya ya. Apa ya, senang aja ya. Ikut camp ya. Yang baru, ikut camp juga. Ikut camp ya. Bagus. Lumayan bisa berdiri 2 jam. Nah, Kong Kianjun kalau mau menambahkan silakan pengalaman. Oh ini Pak Edi udah ada. Kong Kianjun ada nanti terakhir ya. Ya silakan Pak Edi lanjut dulu. Ya, Pak Edi silakan lanjut. Ya ini sudah terdengar ya. Tadi saya sudah ngomong agak banyak. Tapi sampai mana? Baru slide yang kuda-kuda yang kaki rapat, kaki 30 60 belum. Oh, nah tadi gini 30 60 itu jadi itu versi dari Daijijien ya. Versi dari Daijijien. Jadi posisinya itu dari posisi kita yang seperti duduk tadi, kemudian berat badan kita, jadi posisinya kaki pertama mepet ya, ini diulang-ulang terus saja gambarnya Bu Vita, tolong. Iya. Gambarnya diulang-ulang. Jadi dari posisi yang kaki mepet, kemudian berat badan kita pindah, nah itu belum mepet itu. Badan kita pindah ke kanan, itu otomatis kaki kiri akan membuka kalau gua kita udah lecek. Nah, kemudian sesuai gambar kita pindah berat badan, kemudian gua kita tutup, otomatis dia akan kembali lurus lagi. Nah, untuk sudut ke 60 itu tergantung level dan usia. Maksudnya level itu jadi kalau untuk pemula itu kecenderungannya lebar, tapi juga tergantung usia. Kalau pemulanya usianya udah 40-50 lebih, ya kecenderungannya yang selebar bahu. Nah, di situ tujuannya kalau untuk anak-anak muda itu dia cenderung tenaganya kuat. Kalau kakinya yang selebar bahu, dia kadang merasa tidak mantep, makanya dia lebar. Nah, dengan berjalannya waktu, dia mempunyai kepekaan dan usianya bertambah, lama-lama dia akan menyempit. Nah, setelah kita punya posisi yang baik itu, kita rasakan di telapak kaki kita. Ini sesuai ajaran dari William Chen yang itu waktu dulu dia juga memberikan ada puisinya. Bayangkan kita berdiri di atas teratai, di atas daun teratai. Berdiri di atas daun teratai kan sangat sulit membayangkan lah. Dia menganalogikan kita berdiri di atas lantai kaca.
Nah, lantai kaca ini tergantung level orangnya juga. Jadi untuk pemula ya kita bayangkan aja berdiri di atas lantai yang tebalnya 15 cm. Itu tujuannya apa? Tujuannya kita takut untuk kaca pecah supaya otomatis kita anggang-anggang. Anggang-anggang itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Agak renggang gitu. Atau kita berdiri di atas tanah yang berlumpur, yang sangat licin, otomatis kita akan menjaga keseimbangan. Nah, menjaga keseimbangan itu pasti tidak menekan. Itu sudah hal yang wajar dan alami. Nah, dengan begitu, otomatis kita punya pikiran bahwa telapak kita itu ringan, diringankan. Nah, setelah itu di lutut juga kendor. Kemudian kita periksa di bagian engsel ujung paha ini ya, ujung paha dengan tulang duduk. Itu otomatis tadi sudah betul karena kita sudah latihan dengan yang duduk berdiri di atas kursi. Nah, itu mengapa begitu? Itu kalau kita melihat film-film silat Tiongkok dulu, itu mereka kalau makan, kursinya itu tidak ada sandaran punggung maupun tangannya. Mereka semua tegak lurus. Semua tegak lurus. Nah, setelah itu kita periksa bahu kita. Bahu kita harus turun. Nah, itu kalau diturunkan dengan sengaja pasti mempengaruhi susunan tulang yang lain yang sudah kita tata seperti susunan batu tadi. Caranya begini, jadi dengan seperti, nah ini lidah menempel ke langit-langit dulu, kemudian kita konsentrasikan menarik napas dari pai W, pelan-pelan sampai ke Yin. Perut bisa kembung maupun kempit. Menarik napas pelan tapi jangan ekstrim. Maksudnya ekstrim itu kalau sudah habis dipaksakan, itu enggak boleh, ya. Ya, kalau begitu berarti kecepatannya ditambah. Nah, itu dilakukan 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Nah, otomatis dengan begitu bahu kita sama jeruan di dalam tubuh kita itu akan kendor. Itu hal yang alami. Seperti kalau orang misalnya cerita-cerita kemudian mengeluh, napas keluar, itu semuanya pasti kendor. Nah, yang kita cari adalah kendor yang semacam itu, yang alami, bukan yang dibuat oleh pikiran. Karena kalau dengan pikiran dan kita belum terlatih, pikiran punya ego. Nah, pasti kita menginginkan yang terbaik. Begitu kita menginginkan yang terbaik itu salah. Dicoret. Jadi berlatih Daichi menginginkan yang untuk terbaik dengan kita melakukan tindakan apapun, gerakun atau napas dengan terbaik itu langsung salah. Karena dia pasti ada ego di situ. Nah, dengan begitu, secara keseluruhan, susunan tulang kita sudah tegak lurus satu sama lain. Itu seperti susunan batu, seni tata batu. Kemudian jeruan kita sudah relatif kendu. Nah, masalah terakhir adalah tegak lurus badan kita terhadap gravitasi bumi. Ini hubungannya dengan Yongjian. Nah, kenapa? Ini sangat penting karena kalau orang belum tahu, belum pernah merasakan tentang Yongjian, dicari-cari, itu latihan 10 tahun pun saya kira sangat sulit. Ada orang mungkin memang dia berbakat dan cerdik sekali, itu tapi kan 1 di antara 1 juta orang. Tapi umumnya tidak bisa. Nah, dengan body mekanik yang diajarkan oleh William Chen, dia menemukan bukan menciptakan, yaitu dengan 3 paku di telapak kaki. 3 paku itu di bagian jempol, kemudian di bagian bantalan kaki itu, bawahnya jempol itu, kemudian ditumit. Jadi yang di bagian dalam kanan kiri. Hal ini 3 titik paku itu hal yang alami dan wajar. Ini kita bisa buktikan kalau orang yang kesehatannya kurang baik, ya, walaupun muda, lalu berat badannya juga cenderung tidak wajar, terlalu berat, dan tidak pernah olahraga.
Itu kalau mereka jalan, itu pasti mencari keseimbangan dengan goyang kanan, goyang kiri. Semakin tidak balan, dia akan goyangnya ke kanan, ke kiri semakin banyak. Itu dia mencari keseimbangan untuk melangkah ke depan. Nah, titik tumpu ke kanan kiri itu di tiga paku itu. Jadi dalam hal ini Williamson tidak mengarang, tapi dia menemukan. Ini tahapan untuk mencari Yongjian. Karena kalau orang yang belum bisa Yongjian, dia pengen merasakan gelegak tenaga di Yongjian, itu ini untuk ngecek ketegak lurusan tadi ya, tubuh kita terhadap bumi ya, jadi supaya di Yongjian. Kalau dia belum bisa ke itu, belum bisa ke Yongjian, kecenderungannya ingin di Yongjian, berat badannya cenderung ke depan. Nah, itu dipastikan ototnya betis itu pasti keras, itu sangat salah. Dan ini banyak dilakukan. Sudah begitu dipertahankan berjam-jam. Ini tidak sehat, malah sakit. Nah, kemudian setelah dikasih tahu, tapi mungkin secara online atau yang memberitahu pun juga tidak detail, ya, hanya sekedar tahu. Lalu dia agak posisinya direnggangkan. Jadi berat badan seakan-akan dirasakan di tengah ataupun di tumit. Itu nanti jadinya geblak, karena dia merasa supaya betisnya kendor. Dia memperhatikan betis, lalu kendor, posisi geblak, itu salah. Nah, tahapan mekanik, bodi mekanik yang dijelaskan oleh Williamson di 3 titik paku, itu wajar dan alami. Wajar dan alami yaitu tadi ya bisa dibuktikan dengan orang yang gemuk atau kesehatannya jelek, dia kalau jalan pasti mencari keseimbangan kanan kiri. Nah, dengan tahapan ini pelan-pelan tidak terasa kita nanti akan mencapai Yongjian dengan wajar. Ini butuh waktu lama. Tapi butuh waktu lama tapi jalur kita betul gitu. Jadi jangan berlatih hal-hal yang kita tidak jelas, keliru dan tidak ada yang mengoreksi. Nah, dan Yongjian Cancuang ini saya lakukan seminggu mungkin 5-6 kali. Dan itu pasti. Nah, kemudian tentang punggung tulang belakang supaya baik dan juga tentang ini hubungannya tulang punggung, tulang belakang dengan betis, ini kita bisa buktikan dengan anak-anak balita. Kebetulan saya punya cucu usia mungkin hampir 4 tahun. Saya perhatikan kalau dia duduk di lantai, itu pasti tulang punggungnya lurus, tegak lurus, seperti pendekar-pendekar silat zaman dulu waktu mereka duduk di perjamuan makan. Nah, kemudian waktu berdiri dari kursi maupun dari lantai, perhatikan betisnya. Betisnya tidak kelihatan kenceng, tidak kelihatan kaku. Itu wajar. Nah, yang kita tuju adalah ke itu untuk latihan Cancuang. Jadi jangan dipertahankan hal-hal yang ternyata keliru dan kelihatannya wah ini bener iki wong soalnya nak wis aku kesel berat. Salah. Latihan Cancuang itu hasilnya setelah kita secara umum ya, setelah kita latihan ya kalau bisa pakai sepatu yang longgar. Ini juga seperti saran teman Toh Yongxiang Pak Arief, kita sekali-sekali kalau latihan pakai kaos kaki tebal, tapi yang jangan licin. Itu ada betulnya juga supaya ini untuk latihan Cancuang perlu. Karena waktu kita latihan Cancuang secara alami kalau sudah menuju ke betul ya, itu berat badan ke bawah tapi ringan. Nah, ini paradoknya Taichi di sini. Itu salah satu unsur yin yang menjadi satu. Itu hal yang aneh yang aliran lain tidak mengetahui. Tapi aliran Taichi sendiri pun kalau tidak dijelaskan dengan batasan-batasan ini, dia latihan 10 tahun pun tidak akan ketemu. Jadi ilmu ini kalau zaman dulu rahasia. Tapi saya yakin walaupun saya sharing di sini, walaupun misalnya tatap muka, kalau sekedar tahu itu percuma, tidak akan mungkin bisa. Jadi kalau zaman dulu itu orang-orang takut, tapi kalau saya sekarang sangat-sangat terbuka. Untuk mbok latih pun juga kamu belum tentu bisa kok.